Di sini saya akan menjelaskan tentang understanding pricing. Menurut Kotler dan Keller, pengertian harga adalah sejumlah uang yang dibebankan terhadap suatu produk, barang atau jasa, atau jumlah nilai yang harus dibayar konsumen demi mendapatkan manfaat dari produk tersebut. Yang kedua, harga ditetapkan melalui negosiasi antara pembeli dan penjual. Tawar-menawar masih menjadi kesenangan di beberapa daerah. Menetapkan satu harga untuk semua pembeli adalah ide yang relatif modern yang muncul dengan perkembangan retail skala besar pada akhir abad ke-19. Contohnya, perusahaan telepon sering menggunakan tarif di atas biaya rata-rata selama periode permintaan tinggi dan mengurangkan pada biaya di luar periode ramai dalam penentuan tarif untuk hubungan langsung jarak jauh. Yang kedua, pada pertunjukan bioskop di mana tarif yang lebih rendah dikenakan pada hari-hari kerja karena permintaan relatif tinggi, dan pada hari libur menaikkan harga yang relatif tinggi. Yang pertama, ada kalkulasi harga dalam dunia digital. Secara tradisional, harga telah beroperasi sebagai penentu utama pilihan pembeli. Konsumen dan agen pembelian yang memiliki akses ke informasi harga dan harga diskon memberikan tekanan pada pengecer untuk menurunkan harga mereka. Pengecer, pada gilirannya, memberikan tekanan pada produsen untuk menurunkan harga mereka. Hasilnya, bisa menjadi pasar yang ditandai dengan diskon dan promosi penjualan di bawah tekanan harga dari lingkungan ekonomi yang berubah, bertepatan dengan beberapa tren jangka panjang di lingkungan teknologi. Untuk beberapa tahun sekarang, internet telah mengubah cara berinteraksi antara pembeli dan penjual, yaitu pembeli dapat, yang pertama, mendapatkan perbandingan harga instan dari ribuan vendor. Pelanggan dapat membandingkan harga yang ditawarkan oleh beberapa pengecer dengan mengklik online shop dengan perbandingan harga lebih lanjut dan mencari produk, dan ulasan dari ratusan bahkan ribuan pedagang dan pembeli. Yang kedua, dapat melihat harga pada titik pembelian. Pelanggan dapat menggunakan ponselnya untuk membuat perbandingan harga di toko-toko sebelumnya, memutuskan apakah akan membeli antara tekanan pengecer untuk mencocokkan atau lebih baik harga atau membeli di tempat lain. Yang ketiga, penjual dan pembeli dapat bertemu dengan cara cash on delivery atau COD dengan harga yang telah disepakati dengan diskon yang diinginkan oleh pembeli. Yang keempat, mendapatkan produk gratis. Kemudian, penjual dapat yang pertama, memantau tingkah laku pembeli dan melakukan penawaran untuk pembeli. Yang kedua, memberikan pembeli tertentu akses ke harga yang spesial. Yang ketiga, negosiasi harga dalam lelang online dan pertukaran atau bahkan secara langsung. Yang kedua, mengubah lingkungan harga. Harga praktek telah berubah secara signifikan.
sebagian karena resesi parah pada tahun 2008 sampai 2009. Dengan pemilihan yang lambat dan kemajuan teknologi yang cepat. Namun, generasi milenium baru juga membawa sikap baru dan nilai-nilai konsumsi. Perilaku baru menciptakan ekonomi berbagi, di mana konsumen berbagi sepeda, mobil, pakaian, sofa, apartemen, alat, dan keterampilan, dan juga penggalian nilai lebih dari apa yang telah mereka tahu sendiri. Dalam ekonomi berbagi, seseorang dapat menjadi konsumen dan produsen, menuai manfaat dari kedua pihak. Kepercayaan dan reputasi yang baik sangat penting dalam pertukaran, tetapi penting dalam ekonomi berbagi. Kebanyakan platform yang merupakan bagian dari bisnis terkait berbagi atau memiliki beberapa bentuk mekanisme kebijakan sendiri, seperti profil publik dan sistem rating masyarakat. Terdapat dua pilar ekonomi berbagi, yaitu barter dan sewa. Yang ketiga, bagaimana harga perusahaan. Dalam perusahaan kecil, bos sering menetapkan harga. Namun, di perusahaan besar, divisi dan lini produk manajer yang melakukan. Bahkan, di sini, manajemen puncak menetapkan tujuan dan kebijakan harga umum dan sering menyetujui usulan manajemen di bawahnya. Kemudian, di mana harga merupakan faktor kompetitif kunci kestabilan, seperti di aerospace, kereta api, perusahaan minyak, dan lain-lain. Perusahaan sering membentuk departemen harga untuk set atau membantu orang lain dalam menetapkan harga yang sesuai. Kemudian, dalam pengaturan B2B atau disebut juga business to business, penelitian menunjukkan bahwa kinerja harga membaik ketika otoritas harga adalah penyebaran horizontal di penjualan, pemasaran, dan unit keuangan, dan ketika ada keseimbangan dalam sentralisasi dan mendelegasikan kewenangan antara penjual individu dan tim dan manajemen pusat. The price yang dimaksud adalah sebuah perusahaan harus menetapkan harga ketika mengembangkan produk baru, ketika memperkenalkan produk biasa ke dalam saluran distribusi baru atau wilayah geografis, dan ketika memasuki tawaran pekerjaan kontrak baru. Perusahaan harus memutuskan posisi produk pada kualitas dan harga dengan baik. Perusahaan merancang strategi pencitraan produk mereka untuk membantu menyampaikan tingkatan kualitas produk atau jasa kepada konsumen. Pemasaran insight ada 3, yaitu trending up, down, and over. Menggambarkan bagaimana konsumen telah pergeseran pengeluaran mereka dalam beberapa tahun terakhir. Perusahaan harus mempertimbangkan banyak faktor dalam menetapkan kebijakan harga. Langkah pertama yaitu selection the price objective, yaitu perusahaan memutuskan di mana posisi pasar yang strategis. Semakin jelas tujuan perusahaan akan semakin mudah untuk menetapkan harga. 5 tujuan utama yaitu kelangsungan hidup, keuntungan maksimum saat ini, pangsa pasar maksimum, gaining pasar maksimum, dan kepemimpinan kualitas produk. Para penulis mengidentifikasikan 3 jenis produk baru mewah, yaitu yang pertama, dapat diakses produk super premium seperti Victoria's Secret, underwear, dan Seiko Garnet, membawa premi yang signifikan atas pasar menengah merek. Namun, konsumen dapat siap perdagangan hingga karena mereka relatif low ticket item dalam kategori terjangkau.
Yang kedua ada ekstensi merek mewah memperluas historis harga tinggi. Merek turun pasar sementara tetap mempertahankan kaset mereka, seperti Mercedes-Benz, C-Class, dan kartu American Express Blue. Yang ketiga ada barang masif, seperti perawatan kulit kecil dan anggur Kendall Jackson. Adalah harga antara merek pasar menengah dan super premium old luxury merek. Penurunan ekonomi baru-baru ini meningkatkan prevalensi perdagangan turun, karena banyak yang menemukan diri mereka tidak mampu mempertahankan gaya hidup mereka. Konsumen mulai membeli lebih banyak dari kebutuhan daripada keinginan, dan untuk perdagangan turun lebih sering dalam harga. Perdagangan naik dan turun akan bertahan, namun bersama dengan perdagangan atas. Kelangsungan hidup perusahaan mengejar kelangsungan hidup sebagai tujuan utama mereka. Jika mereka diganggu dalam kelebihan kapasitas, persaingan intens, dan mengubah keinginan konsumen. Kelangsungan hidup adalah tujuan jangka pendek dalam jangka panjang. Perusahaan harus belajar bagaimana menambah nilai atau menghadapi kepunahan. Maksimum laba saat ini, banyak perusahaan mencoba untuk menetapkan harga yang akan memaksimalkan keuntungan saat ini. Mereka memperkirakan permintaan dan biaya terkait dengan harga alternatif, dan memilih harga yang menghasilkan keuntungan maksimum saat ini. Arus kas atau tingkat pengembalian atas investasi. Strategi ini mengasumsikan perusahaan mengetahui permintaan dan biaya fungsi. Dalam menekankan kinerja saat ini, perusahaan dapat mengorbankan kinerja jangka panjang dengan mengabaikan efek dari variabel pemasaran seperti pesaing, reaksi, dan pembatasan hukum pada harga. Pangsa pasar maksimum, beberapa perusahaan ingin memaksimalkan pangsa pasar mereka. Mereka percaya volume penjualan yang lebih tinggi akan menyebabkan biaya unit yang lebih rendah dan keuntungan jangka panjang yang lebih tinggi, sehingga mereka menetapkan harga terendah dengan asumsi pasar adalah harga yang sensitif. Perusahaan akan membangun sebuah pabrik besar, menetapkan harga serendah mungkin, menenangkan pangsa pasar yang besar, pengalaman jatuh biaya, dan memotong harga lebih lanjut sebagai biaya jatuh. Ada juga kondisi berikut ini, mendukung mengadopsi strategi harga penetrasi pasar. Yang pertama, ada pasar sangat sensitif harga dan harga rendah merangsang pertumbuhan pasar. Yang kedua, ada biaya produksi dan distribusi jatuh dengan akumulasi pengalaman produksi. Yang ketiga, ada harga yang rendah menghambat persaingan aktual dan potensial. Selanjutnya ada step kedua. Step kedua yaitu determining demand, yaitu setiap harga akan menyebabkan tingkat permintaan yang berbeda dan memiliki dampak yang berbeda pada tujuan pemasaran perusahaan. Hubungan terbalik biasanya antara harga dan permintaan ditangkap dalam kurva permintaan. Semakin tinggi harga, semakin rendah permintaan untuk barang prestis. Kurva permintaan terkadang lereng ke atas. Beberapa konsumen mengambil harga yang lebih tinggi untuk menandakan produk yang lebih baik. Namun, jika harga terlalu tinggi, permintaan mungkin jatuh. Langkah pertama dalam memperkirakan permintaan adalah untuk memahami apa yang mempengaruhi sensitivitas harga. Secara umum, pelanggan kurang harga sensitif terhadap barang berbiaya rendah atau barang yang jarang dibeli mereka. Mereka juga kurang sensitif terhadap harga ketika ada sedikit atau tidak ada pengganti atau pesaing. Terus yang kedua, mereka tidak mudah melihat harga yang lebih tinggi. Yang ketiga, mereka lambat untuk mengubah kebiasaan membeli mereka. Yang keempat, mereka berpikir harga yang lebih tinggi dibenarkan. Yang kelima, harga hanyalah sebagian kecil dari total biaya untuk memperoleh
mengoperasikan dan menyervis produk selama masa hidupnya. Penjual dapat berhasil menagih harga yang lebih tinggi daripada pesaing jika dapat meyakinkan pelanggan bahwa ia menawarkan total biaya kepemilikan terendah. Perusahaan lebih memilih pelanggan yang kurang sensitif terhadap harga. Di sisi lain, internet memiliki potensi untuk meningkatkan sensitivitas harga. Dalam beberapa mapan cukup besar, tiket kategori seperti auto retail dan asumsi jangka. Konsumen membayar harga yang lebih rendah sebagai akibat dari internet. Yang pertama ada survei. Survei dapat mengeksplorasi berapa banyak unit konsumen akan membeli pada harga yang diusulkan. Berbeda, meskipun konsumen mungkin mengecilkan niat pembelian, mereka pada harga yang lebih tinggi untuk mencegah perusahaan dari harga tinggi. Mereka juga cenderung untuk benar melebih-lebihkan kesediaan mereka untuk membayar produk baru atau jasa. Yang kedua ada eksperimen. Eksperimen yaitu harga dapat memvariasikan harga produk yang berbeda di toko atau produk yang sama di wilayah yang sama untuk melihat bagaimana perubahan mempengaruhi penjualan. Yang ketiga ada analisis statistik. Harga masa lalu, jumlah yang terjual dan faktor lain dapat mengungkapkan hubungan mereka. Data dapat memanjang seiring waktu atau cross-sectional dari lokasi yang berbeda pada waktu yang sama. Jika perusahaan merubah aspek lain dari program pemasaran selain harga, efek harga itu sendiri akan sulit untuk mengisolasi elastisitas permintaan pemasar. Perlu tahu bagaimana responsi atau elastis permintaan adalah perubahan harga. Jika permintaan hampir tidak berubah dengan perubahan kecil dalam harga, kita mengatakan itu tidak elastis. Jika permintaan berubah jauh, itu adalah elastis. Semakin tinggi elastisitas, semakin besar pertumbuhan volume yang dihasilkan dari 1% pengurangan harga. Jika permintaan elastis, penjual akan mempertimbangkan menurunkan harga untuk menghasilkan lebih banyak pendapatan total. Ini masuk akal asalkan biaya memproduksi dan menjual lebih banyak unit tidak meningkatkan secara proporsional. Ada juga elastisitas harga rata di semua produk pasar dan periode waktu yang dipelajari adalah 2,62. Dengan kata lain, sebuah 1% penurunan harga menyebabkan kenaikan 2,62% dalam penjualan. Step ketiga yaitu estimation cost. Yang dimaksud dengan estimation cost itu yaitu menetapkan plafon pada harga perusahaan dapat menagih untuk produknya. Biaya mengatur rantai perusahaan ingin membebankan harga yang mencakup biaya produksi, distribusi, dan penjualan produk, termasuk pengembalian yang adil untuk usaha dan risikonya. Namun, ketika perusahaan harga produk untuk menutupi biaya penuh mereka, profitabilitas tidak selalu akan menghasilkan hasil bersih. Jenis biaya dan tingkat produksi biaya perusahaan mengambil dua bentuk, tetap dan variabel. Biaya tetap juga dikenal sebagai overhead, yaitu biaya yang tidak bervariasi dengan tingkat produksi atau pendapatan penjualan. Sebuah perusahaan harus membayar tagihan setiap bulan untuk sewa panas bunga, gaji, dan sebagainya. Terlepas dari output, biaya variabel bervariasi secara langsung dengan tingkat produksi. Contohnya, setiap komputer tablet yang diproduksi oleh Samsung menimbulkan biaya plastik dan kaca, dan kemasan. Biaya ini cenderung konstan per unit yang dihasilkan, tetapi mereka
Disebut variabel karena jumlah mereka bervariasi dengan jumlah unit yang diproduksi. Biaya total terdiri dari jumlah biaya tetap dan variabel untuk tingkat produksi tertentu. Biaya per unit pada tingkat produksi itu sama dengan total biaya dibagi dengan produksi. Manajemen ingin menagih harga yang setidaknya akan mencakup total biaya produksi pada tingkat produksi tertentu. Untuk harga cerdas, manajemen perlu tahu bagaimana biaya bervariasi dengan tingkat produksi yang berbeda. Pabrik produksi adalah ukuran optimal jika permintaan cukup kuat untuk mendukung tingkat produksi, ada lebih banyak biaya yang daripada terkait dengan manufaktur. Untuk memperkirakan probabilitas real menjual ke berbagai jenis pengecer atau pelanggan, produsen perlu menggunakan aktivitas berbasis biaya. Akuntansi bukan standar akuntansi biaya. Pengalaman harga kurva tetap membawa risiko utama. Harga agresif mungkin memberi produk yang murah. Nah, selanjutnya adalah step 4. Dalam kisaran harga mungkin diidentifikasi oleh permintaan pasar dan biaya perusahaan. Perusahaan harus memperhitungkan biaya harga dan kemungkinan reaksi pesaing. Jika penawaran perusahaan berisi fitur yang tidak ditawarkan oleh pesaing terdekat, harus mengevaluasi nilainya bagi pelanggan dan menambahkan nilai itu ke pesaing harga. Jika penawaran pesaing berisi fitur yang tidak ditawarkan oleh perusahaan harus mengurangi nilai dari harganya sendiri. Sekarang, perusahaan dapat memutuskan apakah dapat mengenakan biaya lebih, sama, atau kurang dari itu pesaing. Pesaing bernilai harga perusahaan menawarkan kombinasi kuat harga rendah dan tinggi kualitas menangkap hati dan dompet konsumen di seluruh dunia. 47 nilai pemain seperti Aldi, E-Trade Financial, Jet, Blue Airways, Southwest Airlines, Target, dan Walmart mengubah jalannya konsumen dari hampir setiap umur dan tingkatan pendapatan membeli bahan makanan, pakaian, tiket pesawat, jasa, keuangan, dan barang dan jasa lainnya. Pemain tradisional berhak merasa terancam. Perusahaan pemula sering mengandalkan melayani satu atau beberapa konsumen segmen, memberikan pengiriman yang lebih baik atau hanya satu manfaat tambahan, dan mencocokkan harga murah dengan sangat efisien operasi untuk menekan biaya. Mereka telah mengubah ekspektasi konsumen tentang pertukaran antara kualitas dan harga. Satu aliran pemikiran adalah bahwa perusahaan harus membuat operasi berbiaya rendah sendiri untuk bersaing dengan pesaing yang dihargai hasilnya, dan yang baru bisnis akan memperoleh beberapa keuntungan yang tidak akan diperoleh jika mandiri. Operasi biaya rendah yang didirikan oleh HSBC, ING, Merrill Lynch, dan Royal Bank of Scotland, First Direct, Indirect, ML Direct, and Direct Line Insurance masing-masing berhasil sebagian berkat sinergi antara lini bisnis lama dan baru. Maskapai-maskapai besar juga telah memperkenalkan maskapai berbiaya rendah mereka sendiri. Tapi Continental Light, Bas KLM, Snowflake, SAS, dan SATA United semuanya tidak berhasil karena kurangnya sinergi. Operasi berbiaya rendah harus dirancang dan diluncurkan sebagai penghasil uang dengan caranya sendiri, bukan hanya sebagai bermain defensif. Selanjutnya step 5. Step 5
tentang selecting a pricing method. Mengingat jadwal permintaan pelanggan, fungsi biaya, dan harga pesaing, perusahaan sekarang siap untuk memilih harga. Harga pesaing dan harga mengganti memberikan orientasi titik. Penilaian fitur unik oleh pelanggan akan menentukan batas harga. Perusahaan memilih metode penetapan harga yang mencakup satu atau lebih dari 3 pertimbangan ini. Kita akan memeriksa 7 metode penetapan harga: harga markup, penetapan harga target, nilai yang dipersepsikan harga nilai, EDLP, harga tarif berjalan, dan harga jenis lelang. Harga markup, metode penetapan harga yang paling dasar adalah menambahkan markup standar ke biaya produk. Perusahaan konstruksi mengajukan tawaran pekerjaan dengan memperkirakan total biaya proyek dan menambahkan markup standar untuk keuntungan. Pengacara dan akuntan biasanya memberi harga dengan menambahkan standar markup pada waktu dan biaya mereka. Biaya variabel per unit $10, biaya tetap $300, penjualan unit yang diharapkan 50.000. Pembagian akan menagih dealer $20 per pemanggang roti dan menghasilkan untung $4 per unit. Jika dealer ingin mendapatkan 50% dari harga jual mereka akan menaikkan pemanggang sampai 100% menjadi $40. Markup biasanya lebih tinggi pada barang musiman untuk menutupi risiko tidak menjual. Barang khusus, barang bergerak lambat, barang dengan penyimpanan tinggi dan biaya penanganan, dan barang permintaan inelastik seperti obat resep. Kemudian target return pricing. Dalam penetapan target return, perusahaan menentukan harga yang menghasilkan tingkat target pengembalian investasi. Otoritas publik yang perlu membuat pengembalian investasi yang adil sering menggunakan metode ini. Misalkan perusahaan memanggang roti telah menginvestasikan $1 juta dalam bisnis dan ingin menetapkan harga untuk mendapatkan 20% ROI usia $200. Harga target pengembalian sebagai berikut. Kemudian ada perceived value pricing. Semakin banyak perusahaan sekarang mendasarkan harga mereka pada pelanggan nilai keuntungan. Nilai yang dirasakan terdiri dari sejumlah input seperti gambar pembeli dan produk kinerja, pengiriman saluran, kualitas garansi, dukungan pelanggan, dan atribut yang lebih lembut seperti reputasi pemasok, kepercayaan, dan harga diri. Perusahaan harus memberikan nilai yang dijanjikan oleh nilainya proposisi, dan pelanggan harus memahami nilai ini. Perusahaan menggunakan elemen program pemasaran lainnya seperti iklan, tenaga penjualan, dan internet untuk berkomunikasi dan meningkatkan nilai yang dirasakan dalam pemikiran pembeli. Caterpillar menggunakan nilai yang dipersepsikan untuk menetapkan harga pada peralatan konstruksinya. Mungkin harganya traktor di $100.000 meskipun traktor pesaingnya serupa mungkin dihargai $90.000. Ketika seorang calon pelanggan bertanya dealer atau enggak mahal $100.000. Kemudian value pricing. Perusahaan yang menerapkan harga nilai memenangkan pelanggan setia dengan membebankan harga yang cukup rendah untuk penawaran berkualitas tinggi. Karenanya, penetapan harga yang bernilai bukanlah sekadar menetapkan harga yang lebih rendah. Ini masalah merekayasa ulah operasi perusahaan untuk menjadi produsen berbiaya rendah tanpa mengorbankan kualitas, menarik yang besar jumlah pelanggan yang sadar nilai. EDLP adalah pengecer yang menggunakan harga rendah harian, membebankan harga rendah konstan dengan sedikit atau tanpa harga promosi atau penjualan khusus.
Harga konstan menghilangkan ketidakpastian harga minggu ke minggu dan penetapan harga tinggi rendah pesaing yang berorientasi promosi. Dalam penetapan harga tinggi rendah, pengecer membebankan harga yang lebih tinggi setiap hari tetapi sering menjalankan promosi dengan harga sementara lebih rendah dari level LDP. Kemudian selanjutnya adalah step 6. Step 6 adalah selecting the final price. Metode penetapan harga mempersempit kisaran dari mana perusahaan harus memilih harga akhirnya. Dalam memilih harga itu, para perusahaan harus mempertimbangkan faktor-faktor tambahan, termasuk dampak kegiatan pemasaran lainnya, harga perusahaan, kebijakan, penetapan harga, keuntungan, dan risiko, dan dampak harga pada pihak lain. Harga akhir harus memperhitungkan kualitas merek dan iklan relatif terhadap persaingan. Dalam sebuah studi klasik, Paul Faris dan David Ray Boston memeriksa hubungan antara harga relatif, kualitas relatif, dan iklan relatif untuk 227 bisnis konsumen dan ditemukan pengikut. Merek dengan kualitas relatif rata-rata tetapi anggaran iklan relatif tinggi dapat membebankan harga premium. Konsumen bersedia membayar harga yang lebih tinggi untuk produk yang dikenal daripada produk yang tidak dikenal. Merek dengan kualitas relatif tinggi dan iklan relatif tinggi memperoleh harga tertinggi. Sebaliknya, merek dengan kualitas rendah dan iklan rendah memperoleh harga terendah. Bagi para pemimpin pasar, hubungan positif antara harga tinggi dan iklan tinggi sangat kuat tahap akhir dalam siklus produk ini. Sekian dari saya, terima kasih. Perusahaan biasanya tidak menetapkan harga tunggal, tetapi lebih mengembangkan struktur harga yang mencerminkan variasi dalam permintaan dan biaya geografis, persyaratan segmen pasar, waktu pembelian, tingkat pesanan, frekuensi pengiriman, jaminan, kontrak layanan, dan faktor lain. Sebagai hasil dari diskon, tunjangan, dan dukungan promosi, perusahaan jarang menyadari keuntungan yang sama dari setiap unit produk yang dijual, yang menjual. Di sini kita akan memeriksa beberapa strategi adaptasi harga geografis, diskon harga dan tunjangan, harga promosi, dan harga yang dibedakan. Selanjutnya ada geographical pricing, cash, counter trade atau barter, atau bahasa Indonesia adalah penetapan harga geografis, tunai, imbal dagang, dan barter. Penetapan harga geografis mengharuskan perusahaan untuk memutuskan cara menetapkan harga bagi pelanggan di berbagai lokasi dan negara. Sering timbul masalah lain dalam strategi ini, diantaranya masalah pembayaran. Seringkali pembeli ingin menawarkan barang lain sebagai pembayaran, dan praktek ini menimbulkan imbal dagang, counter trade. Imbal dagang memiliki sebagai bentuk sebagai berikut. Yang pertama ada barter. Pembeli dan penjual langsung bertukar barang tanpa uang dan tidak ada pihak ketiga yang terlibat. Selanjutnya ada compensation deal, ada transaksi kompensasi. Penjual menerima beberapa persentase pembayaran tunai dan sisanya dalam produk. Contoh, sebuah produsen pesawat Inggris menjual pesawat ke Brazil untuk 70% uang tunai dan sisanya dalam kopi. Selanjutnya ada buyback arrangement, yaitu ada persetujuan pembelian kembali. Perjanjian pembelian kembali mengacu pada pengaturan bisnis di mana satu pihak yang menjual inventaris atau saham ke pihak lain dengan janji untuk membeli kembali saham tersebut pada titik waktu yang akan datang atau titik waktu yang ditentukan. Offset, penjual menerima pembayaran penuh tunai untuk dijual ke luar negeri, tetapi setuju untuk menghabiskan sejumlah besar uang di negara tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan. Oke, selanjutnya ada price discount and allowance, diskon dan potongan harga. Perusahaan umumnya akan menyesuaikan daftar harga mereka dan memberikan diskon serta potongan untuk setiap pembayaran yang lebih cepat, pembelian dalam jumlah besar, dan pembelian di luar musim. Yang pertama diskon, pengurangan harga untuk pembeli yang membayar tagihan segera.
Yang kedua ada quantity discount, pengurangan harga bagi mereka yang membeli volume besar. Selanjutnya ada functional discount. Functional discount adalah pengurangan harga yang ditawarkan oleh penjual kepada anggota-anggota saluran perdagangan yang menjalankan fungsi-fungsi tertentu sebagai menjual, menyimpan, dan menyelenggarakan pelaporan. Ini functional discount ini sebenarnya lebih masuk kepada anggota-anggota di dalam perusahaan atau anggota-anggota yang ada di dalam toko. Jadi ketika dia sudah bisa menjual, terus menyimpan dan menyelenggarakan pelaporan, dia mendapatkan uang lebih atau mendapatkan gaji lebih. Seasonal discount adalah pengurangan harga bagi pembeli yang membeli barang, yang membeli barang, dagangan atau jasa di luar musim. Selanjutnya ada allowance. Allowance adalah jenis lain dari pengurangan daftar harga. Potongan harga terbagi menjadi dua. Yang pertama ada potongan harga tukar tambah, adalah pengurangan harga yang diberikan karena menukar barang lama dengan menukar barang baru. Selanjutnya ada potongan harga promosi, adalah pembayaran atau pengurangan harga sebagai imbalan bagi para customer karena mereka berpartisipasi dalam program pemasangan iklan dan dukungan penjualan. Ini sepertinya kalau misalkan di zaman sekarang yaitu adalah endorse, seperti mungkin selebgram yang mengendorse suatu produk, akhirnya dia mendapatkan imbalan yaitu uang atau potongan dari harga tersebut. Selanjutnya ada promotional pricing, penetapan harga promosi. Yang pertama ada loss leader pricing. Loss leader pricing menggunakan konsep di mana harga di bawah harga pasar akan mengundang banyak konsumen untuk datang ke toko. Dengan banyaknya konsumen yang datang ke toko, diharapkan bahwa konsumen tersebut juga membeli barang lain selain barang yang menjadi loss leader. Pada waktu bersamaan, alhasil penjual akan meraup lebih banyak keuntungan. Selanjutnya ada special event pricing. Penjual akan menetapkan harga khusus di musim tertentu untuk menarik lebih banyak pelanggan. Selanjutnya ada special customer pricing. Penjual akan menawarkan harga khusus untuk pelanggan tertentu. Selanjutnya ada cash rebate, yaitu penjual akan memberikan potongan harga untuk pembeli yang membeli sesuai dengan prosedur, atau konsumen yang membeli barang dengan jumlah yang banyak atau rabat. Ini juga disebut dengan quantity discount, dan ini bertujuan untuk mengurangi sisa inventory. Jadi ketika teman-teman misalkan berbelanja ke Indomaret, terus teman-teman berbelanja misalkan 100.000, akhirnya dari pihak Indomaret tersebut mengeluarkan, jika berbelanja 100.000 bisa membeli misalkan pasta gigi sebesar harga yang sudah dikurangi. Misal pasta gigi ini ada 5.000, berarti dikurangi menjadi 3.000. Selanjutnya ada low interest financing. Biasanya perusahaan akan memotong bunga rendah supaya konsumen tertarik untuk membeli barang dibanding harus memotong harga jual barang tersebut. Selanjutnya ada longer payment terms, yaitu perjanjian untuk melaksanakan pembayaran yang lebih lama, karena pembayaran yang memakan waktu lama akan menimbulkan risiko yang tinggi. Yang selanjutnya ada warranties and service contract. Perusahaan dapat mempromosikan penjual dengan menambahkan gratis atau biaya rendah garansi atau layanan kontrak. Selanjutnya ada psychological discount. Strategi ini menetapkan harga tinggi atau artificial dan kemudian menawarkan produk dan penghematan substansial. Contoh misalkan ketika teman-teman pergi ke mall, terus pasti ada tulisan misalkan sebelumnya harganya adalah 30.000, sekarang harganya 25.000 atau 20.000. Jadi itu adalah disebut dengan psychological discount. Selanjutnya ada differentiated pricing, penetapan harga diskriminasi. Perusahaan sering memodifikasi harga dasarnya untuk mengakomodasi perbedaan pelanggan, produk, lokasi, dan lainnya. Penetapan harga discriminatory pricing juga disebut dengan diskriminasi harga. Terjadi jika perusahaan menjual suatu produk atau jasa dengan dua harga atau lebih yang tidak mencerminkan perbedaan biaya secara proporsional. Penetapan harga diskriminasi memiliki beberapa bentuk. Yang pertama ada customer segment pricing. Kelompok pelanggan yang berbeda membayar harga yang berbeda untuk produk atau layanan yang sama. Misalnya museum yang mengenakan biaya masuk yang lebih rendah untuk siswa dan untuk warga senior. Selanjutnya ada product form pricing. Itu ada versi yang berbeda dari produk dengan harga yang berbeda tetapi tidak sebanding dengan biaya mereka. Ini ada image pricing.
beberapa perusahaan harga produk yang sama pada dua tingkat yang berbeda berdasarkan perbedaan gambar. Sebuah produsen parfum dapat menempatkan aroma dalam satu botol, berikan nama dan gambar, dan harga di $10 aroma yang sama dalam botol lain dengan nama yang berbeda dan gambar yang menjual $30. Yang selanjutnya ada channel pricing, yaitu perbedaan di satu tempat. Contoh Coca-Cola menjual barangnya berbeda dengan restoran yang bagus, restoran cepat saji, itu akan berbeda karena dua tempat yang berbeda. Oke, selanjutnya ada location pricing. Nah, ini tadi tempat yang berbeda. Misalkan teman-teman beli Aqua di tempat hiburan, itu akan lebih mahal dibanding Aqua di warung-warung biasa. Terus selanjutnya ada time pricing. Harga bervariasi tergantung pada musim, hari, atau jam. Contoh, jikalau kita ingin menginap di hotel di hari kerja, harganya akan berbeda jika kita menginap di hari libur. Oke. Selanjutnya ada penetapan harga diskriminasi harus mempertimbangkan beberapa kondisi tersebut. Yang pertama, pasar harus dapat disegmentasi, dan segmentasi tersebut harus menunjukkan perbedaan intensitas permintaan. 2. Anggota dari segmen harga yang lebih rendah tidak dapat menjual kembali produk tersebut kepada segmen harga yang lebih tinggi. Selanjutnya ada pesaing tidak dapat menjual dengan harga yang lebih rendah dibanding harga perusahaan pertama di segmen yang harga yang lebih tinggi. Selanjutnya ada biaya segmentasi dan pengawasan aturan pasar yang tidak melebihi pendapatan ekstra yang diperoleh dari segmentasi harga. Selanjutnya ada praktek tersebut tidak boleh menimbulkan ketidaksamaan dan niat buruk pelanggan. Selanjutnya ada bentuk diskriminasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai initiating and responding to price change. Beberapa keadaan dapat menyebabkan perusahaan memotong harga. Salah satunya adalah kelebihan kapasitas pabrik. Perusahaan membutuhkan bisnis tambahan dan tidak dapat menghasilkannya melalui peningkatan upaya penjualan, peningkatan produk, ataupun tindakan yang lain. Perusahaan terkadang melakukan pemotongan harga dalam upaya untuk mendominasi pasar melalui biaya yang lebih rendah. Memotong harga untuk menjaga pelanggan atau mengalahkan pesaing sering mendorong pelanggan untuk menuntut konsesi harga dan melatih tenaga penjualan untuk menawarkannya. Kemudian ada initiating price cuts. Strategi pemotongan harga dapat menyebabkan perangkat lain yang mungkin, yaitu ada 4 poin. Di antaranya, low quality trap, perangkat berkualitas rendah, yaitu konsumen menganggap kualitasnya itu rendah. Perangkap pangsa pasar yang rapuh, harga rendah membeli pangsa pasar tetapi bukan loyalitas pasar. Pelanggan yang sama akan beralih ke perusahaan lain yang harganya lebih murah. Kemudian yang ketiga ada shallow pocket trap, yaitu pesaing dengan harga lebih tinggi cocok dengan harga yang lebih rendah, tetapi memiliki daya tahan lebih lama karena cadangan kas yang lebih tinggi. Kemudian yang terakhir ada price war trap, yaitu pesaing merespon dengan menurunkan harga mereka lebih jauh lagi untuk memicu perang harga. Kemudian ada initiating price increase. Peningkatan harga yang sukses dapat meningkatkan laba secara signifikan. Jika margin laba perusahaan adalah 3% dari penjualan, kenaikan harga 1% akan meningkatkan laba sebesar 33% jika volume penjualan tidak terpengaruh. Situasi ini diilustrasikan dalam tabel berikut. Nah, pada tabel 16.5 ini dijelaskan bahwa asumsinya adalah perusahaan mengenakan biaya $10 dan menjual 100 unit memiliki biaya $970. Ia meninggalkan laba sebesar $30 ataupun 3% dari penjualannya. Dengan meningkatkan harga 10%, kenaikan harga 1%, ia meningkatkan laba sebesar 33% dengan asumsi volume penjualan yang sama. Keadaan utama yang memicu kenaikan harga adalah inflasi biaya. Nah, meningkatnya biaya yang tak tertandingi oleh perolehan produktivitas menekan margin laba dan membawa perusahaan ke putaran kenaikan harga reguler.
Nah, faktor lain yang menyebabkan kenaikan harga adalah over demand. Ketika sebuah perusahaan tidak dapat memasok semua pelanggannya, ia dapat menaikkan harga, persediaan langsung, atau keduanya. Harga kuotasi tertunda itu berarti perusahaan tidak menetapkan harga akhir sampai produk selesai atau dikirim. Harga ini lazim di industri dengan waktu produksi yang lama, seperti konstruksi industri dan alat berat. Kemudian ada klausa eskalator, yaitu perusahaan mengharuskan pelanggan untuk membayar harga ini ditambah semua atau sebagian dari kenaikan inflasi yang terjadi sebelum pengiriman. Mereka ditemukan dalam kontrak untuk proyek industri besar seperti konstruksi pesawat terbang dan pembangunan jembatan. Kemudian ada membongkar ikatan atau unbundling, yaitu perusahaan mempertahankan harganya tetapi menghapus atau harga secara terpisah satu atau lebih elemen yang sebelumnya merupakan bagian dari penawaran seperti pengiriman atau pemasangan. Pengurangan diskon. Perusahaan menginstruksikan tenaga penjualannya untuk tidak menawarkan diskon tunai dan kuantitas normal. Nah, bagaimana mengantisipasi respon kompetitif? Bagaimana perusahaan dapat mengantisipasi reaksi pesaing? Jadi yang pertama yaitu menganggap pesaing bereaksi dengan cara standar terhadap harga yang ditetapkan atau diubah. Kemudian menganggap pesaing memperlakukan setiap perbedaan harga atau perubahan sebagai tantangan baru dan bereaksi sesuai dengan kepentingan pribadi pada saat itu. Yang ketiga, perusahaan perlu meneliti situasi keuangan pesaing saat ini, penjualan baru-baru ini, loyalitas pelanggan, dan tujuan perusahaan. Jika pesaing punya tujuan pangsa pasar, kemungkinannya akan cocok dengan perbedaan atau perubahan harga. Jika memiliki tujuan memaksimalkan laba, ia dapat bereaksi dengan meningkatkan anggaran iklannya atau meningkatkan kualitas produk. Nah, bagaimana merespon perubahan harga pesaing? Jadi yang pertama, perusahaan harus mempertimbangkan tahap produk dalam siklus hidup. Pentingnya dalam portofolio perusahaan, niat dan sumber daya pesaing, sensitivitas harga dan kualitas pasar, kemudian perilaku biaya dengan volume dan peluang alternatif perusahaannya. Di pasar yang ditandai dengan homogenitas produk yang tinggi, perusahaan dapat mencari cara untuk meningkatkan produk yang diperbesar. Jika tidak dapat menemukannya, harus memenuhi pengurangan harga. Jika pesaing menaikkan harganya di pasar produk yang homogen, perusahaan lain mungkin tidak cocok jika kenaikan itu tidak akan menguntungkan industri secara keseluruhan. Maka pemimpinnya perlu mengembalikan kenaikan harga tersebut. Nah, terdapat 3 kemungkinan tanggapan terhadap pesaing berbiaya rendah, yaitu yang pertama, lebih jauh membedakan produk atau layanan. Yang kedua, memperkenalkan usaha berbiaya rendah. Kemudian yang ketiga, menemukan kembali sebagai pemain berbiaya rendah. Strategi yang tepat tergantung pada kemampuan perusahaan untuk menghasilkan lebih banyak permintaan atau memotong biaya. Perusahaan mungkin harus bereaksi dengan tegas dalam hitungan jam atau hari, terutama ketika harga berubah dengan frekuensi tertentu. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.